هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Di acara Halal Bihalal tempo hari di auditorium saya sampaikan bahwasanya ada 3 indikator kesuksesan kita di bulan Ramadan. Yang pertama adalah pada saat Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, pada saat kita amal-amal baik yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah pada saat kita menjaga karakter takwa, nilai-nilai ketakwaan. Yang 3 ini bisa kita simpulkan bahwasanya kita sukses dan berhasil lulus dari madrasah Ramadan pada saat kita mendapatkan ridha dan mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah ridha cinta pada kita? Bagaimana kita bisa mengetahui posisi dan kedudukan kita di hadapan Allah Ta'ala? Itu sesuatu yang majhul, ya, sesuatu yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera secara langsung, ya. Tetapi dalam hal ini para ulama telah memberikan rambu-rambunya, ya, pengajaran informasi kepada kita, ya. Ada sebuah makalah pesan yang penting untuk kita renungkan bersama. Maqamuka haitsu aqamaka. Kedudukanmu di sisi Allah Ta'ala itu sesuai dengan apa yang Allah menjadikan kamu berada di sana, ya. Sesuai dengan Allah tempatkan kamu di situ, ya. Penempatan yang dimaksud di sini bukan dari sisi strata sosial ataupun strata ekonomi, dari sisi jabatan kedudukan yang sifatnya itu duniawi, ya. Karena itu bukan standar, ya. Siapapun kita di profesi manapun, di jabatan apapun, itu hanya bersifat sementara, amanah yang sementara, dan bukan menjadi standar. Kedudukan itu bukan jadi standar kemuliaan seseorang. Boleh jadi seorang yang menempati posisi tertinggi di satu perusahaan, satu lembaga tidak lebih mulia daripada pegawai yang paling rendah misalnya, ya. Itu hanya atribut saja, atribut yang bukan menjadi standar kemuliaan. Nah, yang dimaksud aqamaka di sini adalah di mana Allah menempatkanmu itulah sesuai dengan kadar dan posisimu di hadapan Allah Ta'ala. Idza aradta an ta'rifa qadraka indallah fanzur aina aqamak. Apabila engkau ingin mengetahui qadraka, kadarmu, kedudukanmu ataupun posisimu di sisi Allah Ta'ala, fanzur aina aqamak, maka lihatlah di mana Dia menempatkanmu. Idza syaghalaka bi dzikri fa'lam annahu yuridu an yadhkurak. Apabila engkau disibukkan, ya, Allah menyibukkanmu dengan zikir, dengan mengingat, menyebut nama Allah Ta'ala, maka ketahuilah bahwa Allah menginginkanmu, Allah ingin untuk mengingatmu. Jadi kalau kita ingin, kalau pada saat kita sibuk berzikir, lisan kita dengan menyebut nama Allah, hati kita dengan selalu mengingat Allah Ta'ala, maka yakinlah saat itu bahwasanya Allah sedang mengingat dan menyebut kita selalu, ya.
dan dalilnya banyak dari Al-Quran maupun dari hadis ya. Di antaranya kalau dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum. Maka zikirlah kalian kepadaku. Zikir ini maknanya bisa mengingat, bisa menyebut ya, nama Allah. Maka aku akan mengingat dan menyebut kalian. Kemudian di dalam hadis juga banyak, di antaranya hadis qudsi, Allah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi, aku mengikuti persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya apabila dia berzikir kepadaku, mengingat atau menyebutku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia mengingatku, menyebutku pada dirinya dalam keadaan sendiri, maka aku akan menyebutnya kepada diriku, kata Allah. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu, apabila dia menyebutku dalam keramaian, aku juga akan mengingat dan menyebutnya pada keramaian yang lebih baik dari mereka. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an, apabila dia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila dia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Kemudian pada akhir hadis dikatakan, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan, kalau dia berjalan kepadaku dengan berjalan ya, datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis sahih riwayat Bukhari ya. Jadi ini poin yang harus kita fahami. Kemudian wa idza syaghalaka bil Qur'an fa'lam annahu yuridu an yuhadditsaka, apabila Allah menjadikan engkau sibuk dengan Al-Quran ya, rajin membaca Al-Quran, menghayatinya, membaca maknanya, membaca tafsirnya, menghafalkannya, mempelajarinya, mendakwahkan dan mengamalkannya, maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin berbicara kepadamu. Jadi kalau kita sibuk dengan Al-Quran, maka ketahuilah Allah pada saat itu ingin bicara kepada kita, seolah-olah kita sedang berbicara kepada Allah Ta'ala ya, karena Al-Quran adalah kalamullah. Wa idza syaghalaka bitta'at fa'lam annahu qarrabaka, apabila engkau sibuk dengan ketaatan, maka ketahuilah bahwasanya Allah mendekatimu. Yang tadi sudah kita sebutkan, apabila wa anna ma'ahu idza dzakarani tadi, kemudian apabila kita selalu menyibukkan diri kita dengan segala macam ketaatan, maka Allah sangat dekat dengan kita semuanya. Kebalikannya, wa idza syaghalaka bidunya fa'lam annahu ab'adaka, apabila engkau disibukkan dengan dunia, maka ketahuilah bahwasanya saat itu Allah menjauhimu. Kalau kita sibuk mengurus dunia, mengurus kerja, ataupun mencari materi semata-mata, tidak ada niatan untuk ibadah dalam hal kerjanya, murni tujuannya adalah untuk mengumpulkan harta materi, dunia dan dunia, obsesinya hanya dunia, maka ketahuilah saat itu Allah sedang menjauhi kita. Wa idza syaghalaka binnas fa'lam annahu ahanaka, apabila Allah menyibukkanmu dengan manusia, maka ketahuilah sesungguhnya dia sedang menghinakanmu. Sibuk dengan manusia bukan bermakna kita melayani atau berinteraksi, memberikan kontribusi kepada masyarakat, bukan ya, tapi sibuk dengan manusia artinya obsesinya adalah hanya untuk mencari keridhaan manusia, sibuk untuk menyenangkan atasan semata-mata, sibuk untuk menyenangkan majikan, sibuk untuk menyenangkan kawan semata-mata, murni ya, bukan karena lillahi ta'ala ya. Kalau kita menyenangkan sesama manusia untuk lillahi ta'ala, itu malah dianjurkan ya, memasukkan kesenangan, membahagiakan kepada sesama untuk ridha Allah, itu malah dianjurkan. Nah di sini maksudnya adalah sibuk untuk semata-mata mengharapkan ridho dari sesama manusia,
maka saat itu ketahuilah Allah sedang memberikan kehinaan kepada kita. Wa idza syaghalaka bid-du'a fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Apabila Allah menyibukkanmu dengan doa, maka ketahuilah sesungguhnya saat itu Allah menginginkan untuk memberikan kepadamu. Umar bin Khattab pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Saya tidak terlalu mempersoalkan, tidak terlalu mempedulikan tentang doaku diijabah atau tidak, direspon atau tidak, dikabulkan atau tidak, tetapi yang saya pikirkan adalah bagaimana supaya saya semangat dalam berdoa. Fa idza ulhimtu bid-du'a fa inna ma'ahul ijabah. Kalau saya diberikan ilham untuk berdoa, diberikan semangat Allah untuk berdoa, maka saat itulah akan ada ijabah yang membersamainya. Berdoa ya dalam waktu kapan dan dimanapun, apakah pada waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu tertentu, di sepertiga malam terakhir, pada saat turun hujan, pada saat waktu antara adzan dan iqamat, pada saat kita menunggu waktu sholat, dan lain-lain, ataukah pada saat kita di perjalanan, pada saat kita sedang menunggu antrian, kita berzikir dan berdoa, ya. Maka saat itu, pada saat kita semangat berdoa, sampai khusyuk, sampai kita menangis, sampai meneteskan air mata, maka maksimalkan kita dalam memohon. Karena saat itu ada potensi dikabulkan doa-doa kita. Ada ijabah atau ada pengkabulan dari Allah Ta'ala atas doa-doa kita. Ya. Fandur lihalika bima anta masyhul. Pesan ini menyampaikan ya kepada kita semuanya, maka lihatlah pada kondisimu, dengan apa engkau sibuk. Apakah sibuk untuk urusan akhirat ataukah sibuk untuk urusan dunia? Kalau sibuk untuk urusan akhirat berarti Allah Ta'ala cinta kepada kita. Kalau sibuk urusan dunia berarti saat itu Allah jauh dengan kita ya. Famaqamuka haitsu aqamak. Maka kedudukanmu itulah mengikuti apa yang Allah tempatkan posisimu di sana ya. Inilah pesan-pesan yang penting untuk kita hayati bersama jemaah sekalian ya. Bahwasanya pada saat kita hidup ini harus senantiasa waspada dan harus senantiasa selalu dalam kendali yang Allah Ta'ala tentukan ya. Ada sebuah pesan lain yang mirip dengan itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, la tahsib nafsaka hiyallati saqatka ila fi'lil khairat. Janganlah kamu mengira dirimu yang telah menggiringmu untuk melakukan segala macam kebaikan. Bal i'lam annaka 'abdun ahabbakallah. Tetapi ketahuilah sesungguhnya engkau adalah hamba yang Allah cintai, yang Allah cinta kepadamu. Fala tufarrid habi hadhil mahabbah fayansaka, maka jangan engkau sia-siakan kecintaan ini sehingga Allah melupakanmu. Masya Allah, ini luar biasa. Pesan yang sangat indah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Jangan sampai kita merasa perbuatan-perbuatan baik, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu semata-mata dari kemauan pribadi kita. Kalau itu yang ada pada diri kita, yang pernah dan sering saya sampaikan, itu adalah ujub. Kalau kita menisbatkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita dimudahkan untuk sholat berjamaah ke masjid, kita dimudahkan untuk puasa sunnah, kita dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, itu semata-mata karena pribadi kita ini, sehingga Allah melupakan kita pada dampaknya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberikan gambaran tentang sebagian para nabi yang diabadikan diantaranya di surat Al-Anbiya ayat ke-73. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka itu adalah para pemimpin,
yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Itu wahyu ya, wahyu itu kalau untuk Nabi. Kalau kita berarti ilham, inspirasi, motivasi dari Allah Ta'ala kepada kita untuk melakukan kebaikan. Nah, kalimat ini ditujukan kepada para nabi. Ada Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ishak, kemudian cucunya adalah Nabi Yakub. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada mereka untuk melakukan segala macam kebaikan dan kebaikan. Jadi fa inna min tilalati hubbillahi azza wa jalla lil abdi an yuhayyi'a lahu fi'la ta'ah. Di antara tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya adalah memudahkannya untuk melakukan segala macam ketaatan. Liyukaffiru anhu bihim sayyi'atihi, yang dengan ketaatan itulah Allah berkenan untuk menghapuskan segala kesalahan-kesalahannya, wa yarfa'alahu bihim darajatihi, dan Allah mengangkat dengannya dengan derajat-derajat yang tinggi. Yang dalam bahasa simpelnya, di antara tanda cinta Allah kepada hambanya adalah husnut tadbir lahu. Allah akan mengkondisikan yang baik-baik untuknya, dimudahkan untuk melakukan segala macam ketaatan. Apabila kita mudah untuk melakukan ketaatan, misalnya qiyamul lail, ataukah puasa sunnah, ataukah sedekah, maka itu adalah merupakan tanda cinta Allah kepada kita semuanya. Maka saat ini mari kita evaluasi bersama-sama, apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk melakukan kebaikan, dikondisikan posisi kita, apapun profesi kita, tetapi kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Maka mari kita bersyukur, itu adalah merupakan tanda cinta Allah kepada kita, dan tanda Allah dekat dengan kita, Allah ridho pada kita. Tetapi kalau kebalikannya, kita susah sekali untuk melakukan segala macam kebaikan, susah untuk melakukan amal-amal yang soleh. Kalaupun melakukannya dibarengi dengan tendensi-tendensi duniawi, ada riya dan sebagainya, maka hati-hati, itu adalah merupakan tanda kemurkaan Allah kepada kita. Masing-masing kita sudah ada capnya di alam roh sana. Si fulan ahlul jannah, nantinya masuk surga, sudah ada cap untuk masing-masing. Si fulan ahlun nar, nantinya penduduk neraka. Di akhirat itu sudah ada potensi dan tempat duduk yang disiapkan untuk kita masing-masing. Yang itu tidak bisa kita ketahui, tapi tanda-tandanya tadi sudah ada ya. Apakah kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, maka itu adalah tanda kita ahlul jannah. Apakah kita dimudahkan melakukan kesalahan atau kemaksiatan, itu adalah tanda naudzubillah min dzalik, kita termasuk ahlun nar. Semua kita yang lebih tahu tentang potensi baik dan buruk pada diri kita masing-masing. Inilah pesan-pesan yang penting bagi kita semuanya, dan saya akhiri dari pesan salah seorang ulama besar, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, qaumun ikhtassahumullahu bimahabbatih. Ada satu kaum yang Allah khususkan dengan kecintaannya. Wa qaumun aqamahumullahu fi khidmatih. Dan ada satu kaum yang Allah tempatkan pada pelayanan, berkhidmat kepadanya. Kullan nubintu haula, masing-masing kami berikan kemudahan kepada mereka. Wa haula min ata'i rabbik, dan itu semua adalah dari pemberian Allah Ta'ala. Wa makana ata'u rabbika mahdura, dan pemberian Allah Ta'ala tidak terhalangi. Yaitu surat Al-Isra ayat ke-20. Masing-masing punya potensi untuk kecenderungan yang baik, itu adalah merupakan nikmat Allah Ta'ala, dan masing-masing dimudahkan untuk melakukan kesalahan ataupun itu adalah kekhilafan darinya, maka dia harus segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah nasihat untuk kita semuanya, semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Jadi sebenarnya tidak perlu ada parsial ya, pemisahan ya. Kita sudah diberikan petunjuk di surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah terhadap apa yang Allah berikan itu kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya,
dan janganlah melupakan bagianmu dari dunia ya. Jadi dalam hal ini yang menjadi obsesi utama adalah akhirat, sedangkan dunia itu mengikutinya. Nah, para generasi pertama kita dan kedua, ketiga ini berasal salafus itu menjadikan akhirat sebagai obsesi utama, sehingga dunia mengikuti. Orientasi yang mereka lakukan adalah kerja dan beraktivitas untuk akhiratnya. Tidak bisa diklasifikasi berapa persentasenya. Mereka katakan ad-dunya fi aidina wa laysa fi qulubina. Dunia itu ada di tangan kami, bukan di hati kami. Ada lagi ungkapan mereka itu adalah ruhbanun fil lail wa fursanun fin nahar. Mereka ini seperti para rahib yang konsentrasi dalam beribadah pada malam hari, dan siang harinya seperti para penunggang kuda ya, para pendekar yang berjalan di atas bumi ini untuk beraktivitas kemana-mana. Nah, jadi walaupun konsentrasi ibadah itu pasti ya lillahi ta'ala untuk akhirat, ibadah makhluk khususnya, tapi kalaupun beraktivitas secara duniawi, kerja, itu pun tujuannya adalah untuk ibadah ya. Jadi ibadah ghairu mahdhu, ibadah yang tidak khusus. Nah, ini juga bisa kita lakukan, tidak ada pemisahan antara urusan akhirat dan dunia ini. Semua yang kita lakukan kaitannya dengan dunia, apabila mencari ridha Allah Ta'ala, maka itu berpotensi pahala ya. Contoh yang kecil kita sederhana ya, kita tidur siang, kita istirahat, itu kan mubah saja, boleh kita lakukan, boleh kita tinggalkan, silahkan ya. Tetapi kalau kita tidur siangnya adalah dalam rangka untuk nanti malam supaya kuat bangun malam, maka tidur siangnya berpahala. Jadi itu kan duniawi ya, kita tidur siang duniawi. Tapi kalau untuk niat supaya ibadah kita kuat, maka menjadi pahala. Kita kerja ya, mendapatkan pendapatan semata-mata ya, bukan untuk materi, bukan untuk riya, bukan untuk kebanggaan, tetapi supaya ini melaksanakan kewajiban sebagai kepala keluarga, kewajiban kita bisa menyiapkan rumah, bisa menyiapkan sarana prasarana untuk anak-anak kita, biaya pendidikan mereka, supaya bisa nabung untuk umroh, untuk haji, semuanya tetesan keringat kita, tenaga yang kita alokasikan, semuanya itu bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah Ta'ala. Jadi tergantung pada niat yang ada pada diri kita masing-masing ya. Nah, itulah yang dicontohkan oleh para sahabat dulu ya. Mereka walaupun berada di medan perang, berada di medan perjuangan, berada di setiap aktivitas yang mereka lakukan, nah, mereka itu semata-mata dalam rangka untuk ilau kalimatillah dan mencari ridho Allah Ta'ala. Ridho Allah ada di mana-mana, dan boleh jadi bukan amal-amal ibadah mahdhah, ibadah khusus kita yang diterima Allah Ta'ala, tapi boleh jadi tetesan keringat kita ya pada saat kita bekerja, pada saat kita mencari ma'isyah, yang itu justru Allah jadikan, Allah meridhoinya, dan Allah jadikan sebagai kafarat untuk dosa-dosa kita ya. Karena dalam hadis dikatakan inna minadz dzunub la dzunuban, ada di antara sekian banyak dosa itu la tukaffiruha sholatu wala shaum wal hajj, tidak bisa dihapus oleh puasa ataupun oleh sholat, oleh haji ya. Tetapi apa? Dosa-dosa itu bisa dihapus oleh al-humum min talabil ma'isyah, semangat dalam rangka untuk mencari ma'isyah. Ada lagi hadis yang menyebutkan bahwasanya man amsakalan min amal yadihi amsa maghfuran lahu. Kalau seseorang pada sore harinya capek, letih dari bekerja, maka saat itulah dia amsa maghfuran, sore harinya dalam keadaan terampuni dosa-dosanya. Nah, jadi semuanya ya bernilai pahala dan tergantung pada niat yang ada dalam dirinya masing-masing. Yang disebut dengan ihtisaban, itulah ihtisaban ya, mencari ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf.